Sebulan yang lalu, ibunya Ben, calon suamiku, secara ajaib dinyatakan boleh pulang dari rumah sakit setelah 3 bulan dirawat akibat komplikasi. Seminggu setelahnya, Ben memberitahuku kalau dia sudah berhasil membawa ibunya pulang ke rumah. Meskipun kondisinya bisa dibilang belum pulih benar. Masih belum bisa ngomong apa-apa, jalan juga nggak bisa, gerakin badan aja susah. Jadi ya diranjang aja. Tapi sebelum pulang sempat tes darah, kata dokternya udah bagus. Tinggal dijaga aja makannya, jangan yang minyak-minyak banget sama manis-manis banget. Ajaib dan aneh banget sih sebenarnya. Tapi ya aku bersyukur aja lah. Aduh, itu embul ya? Ih, kangen embul deh. Ya kan seminggu lagi juga ketemu. Iya, kamu sabar ya. Ntar pas aku kesana kita atur bareng semuanya. Sejak awal ibunya masuk rumah sakit, Ben langsung meninggalkan pekerjaannya di bank. Dia ingin fokus mengurus ibu di kota kelahirannya di Semarang. Tentu saja itu juga berarti dia meminta kesediaanku untuk menunggu dan menunda waktu pernikahan. Makanya ketika ibu boleh pulang ke rumah, aku dan Ben mulai memikirkan berbagai cara untuk membawanya tinggal bersama kami di Jakarta ketika nanti kondisinya sudah lebih sehat. Rumah keluarga Ben di Semarang bisa dibilang tidak terlalu besar. Sebuah rumah peninggalan yang diwariskan dari generasi masa lalu. Hanya terdiri dari 1 lantai dan cukup usang karena kurang terawat, terutama sejak ibu masuk rumah sakit. Karena hanya tinggal berdua dan sosok ibu masih belum bisa berjalan maupun berbicara, Ben memutuskan untuk tidur di dalam kamar yang sama. Ibu di atas ranjang dengan rangka kayu, sementara Ben tidur di lantai di sebelah ranjang ibu menggunakan kasur lipat. Malam pertama tinggal di rumah, Ben tidak berhasil menyuapi ibu makan. Dia hanya diam saja di tempat tidur dengan raut wajah kosong. Memasuki pukul 9 malam, dia membiasakan ibunya dengan hal-hal yang dulu selalu dilakukan menjelang tidur. Menyetel saluran televisi yang memutar sinetron favoritnya, mematikan lampu kamar dan menyalakan lampu tidur di samping ranjang, kemudian memasang aromaterapi beraroma lavender. Tengah malam menjelang subuh, Ben terbangun karena matanya yang terpejam terganggu dengan lampu tidur yang berkelip. Ketika membuka mata, Ben masih dalam posisi berbaring dan menghadap ke bagian bawah ranjang ibu. Kedua matanya sontak membelalak karena melihat ada sepasang kaki sedang menapak di lantai. Terkejut mengira ibu bisa mengangkat sendiri badannya, dia pun langsung bangkit berdiri dari kasur lipat. Namun, ibunya sedang tidur lelap di atas ranjang. Ben kebingungan. Dia pun mengintip ke bawah ranjang untuk memastikan apa yang baru saja dilihat. Tapi dia mendapati sepasang kaki tersebut sudah hilang. Ben tersentak ketika lampu tidur tiba-tiba mati sendiri. Bulu kuduk di tangan dan kakinya sempat berdiri selama beberapa saat. Karena tidak berhasil menyalakan lampu, dia memilih untuk kembali mencoba tidur dan berencana mengganti bohlam lampu besok pagi. Sampai keesokan harinya, Ben masih belum bisa melupakan kejadian semalam, tapi dia tidak mau menambah beban pikirannya. Kondisi ibu masih seperti mayat hidup, tidak bergerak, pandangannya kosong, sesekali terpejam. Kedua kakinya nampak tinggal tulang berbalut kulit. Rambut putih ibu yang panjangnya sebahu juga nampak kusut tidak terawat. "Bul, makan yuk," kata Ben sambil berkeliling rumah membawa piring makan embul. Dari pagi, dia tidak bisa menemukan kucing kesayangan ibunya itu. Padahal, Ben yakin keberadaan embul pasti akan membantu ibunya untuk bisa lebih cepat sehat. Malam kedua menjelang tidur, Ben kembali melakukan rutinitas yang sama seperti malam sebelumnya. Meskipun kondisi ibu belum ada perubahan berarti. Entah pada pukul berapa malam,
Ben terbangun karena lampu tidur di samping ranjang kembali berkelip. Dia mematikan lampu, kemudian menyalakannya lagi, tetapi lampu masih saja berkelip. Dia pun memutuskan untuk pergi ke toilet di samping kamar, karena ingin sekalian mengambil bohlam cadangan yang tersimpan di dapur. Ketika kembali ke kamar, Ben perlahan menyadari ada sesuatu yang berbeda di ruangan itu. Wangi lavender yang biasanya menghiasi kamar digantikan oleh aroma kembang melati yang begitu semerbak. Bulu kuduknya langsung berdiri dan ingatannya kembali ke kengerian malam sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Ben mengurungkan niatnya untuk melangkah lebih jauh ke dalam kamar. Dia memutuskan untuk tidur di sofa ruang keluarga di bagian tengah rumah, hanya berjarak 10 langkah dari kamar tidur ibu. Memasuki ruang keluarga, Ben sekali lagi harus menghentikan langkahnya. Dari balik punggung sofa, dia melihat sang ibu sedang duduk diam membelakangi. Kepalanya terlihat menunduk, menghadap ke televisi yang tidak menyala. Jantungnya berdebar begitu kencang di telinga. Dia tidak tahu apakah dia berhalusinasi atau memang ada sesuatu yang tidak beres di rumah. Pikirannya kalut. Bunyi jam membuyarkan pikiran dan tubuhnya yang mematung. Ketika tersadar, sosok ibu di balik punggung sofa sudah menghilang. Ben segera beranjak ke kamar dan mengintip sedikit dari balik pintu. Dia melihat ibunya masih terbaring di ranjang dan aroma kembang melati sudah tidak ada. Meskipun bimbang, Ben memilih untuk tidur di kamar. Tapi betapapun kerasnya dia memejamkan mata, dia tetap terbayang-bayang sosok di balik punggung sofa tadi. Udah 3 hari Mbul gak kelihatan. Lampu tidur di kamar mati terus gak tahu kenapa. Semalam kamar ibu sempat bau melati. Kayaknya ada yang salah deh. Ben menuliskan pesan WhatsApp kepadaku keesokan paginya. Ih, kok serem? Gimana ceritanya? Apa aku percepat aja cutiku ya? Aku coba tanya ke bosku gimana? Balasku ke Ben. Gak usah, gak apa-apa. Tinggal 4 hari lagi ini. Ntar maleman aku telepon kamu deh buat cerita lengkapnya. Jawab Ben. Menjelang pukul 12 siang, Ben menghubungiku lewat telepon. Aku menjawab panggilannya tetapi tidak ada suara dari seberang sana. Selang beberapa detik, telepon dimatikan. Karena bingung, aku meneleponnya balik. Hey, kenapa Ben? Kenapa apanya? Loh, barusan kamu telepon aku, tapi gak ada suaranya. Cuman bunyi kresek-kresek aja gitu terus mati. Ngaco ah, aku gak nelfon kamu kok. Tadi aku lagi bikinin makanan ibu di dapur. Dari tadi HP ku di kamar. Ben menyudahi pembicaraan karena dia mau membujuk ibu untuk makan, dan aku pun kembali melakukan pekerjaanku di kantor. Dia berjanji untuk melanjutkan pembicaraan lewat telepon nanti malam. Bu, ayo sesekali makanannya dicicipin. Dikit aja. Ini kan soto ayam kesukaan ibu. Bu, Embul nyariin ibu loh. Katanya kangen dielus-elus. Berbagai cara dicoba Ben supaya ibu mau memberikan respon. Tetapi hasilnya nihil. Ibu hanya berbaring lunglai dengan tatapan kosong. Pipinya begitu tirus. Kerut-kerut di wajahnya terlihat begitu jelas. Bu, kalau ibu masih gak bisa makan gini, besok kita ke dokter aja ya daripada nanti sakit lagi, ujar Ben. Ben terkejut mendengar bohlam lampu tidur yang pecah. Dia langsung menoleh ke arah lampu, tetapi dia lebih dikagetkan lagi oleh jemari sang ibu yang mencengkeram lengannya begitu kencang. Wajah ibu menatapnya tajam sambil tersenyum lebar. Matanya membelalak menatap Ben, seolah ingin lari keluar dari raga kurus kering itu dan melumat anak semata wayangnya hidup-hidup. Raut muka Ben pucat pasi. Darahnya berdesir. Kakinya lemas.
Tapi dia berusaha menarik tangannya sekuat tenaga supaya bisa lepas dari cengkraman dan berlari keluar dari kamar. Dia tidak sempat menutup pintu kamar karena terlalu panik. Tetapi pintu itu terbanting sendiri dan tertutup rapat. Sayup-sayup Ben bisa mendengar ibunya tertawa lantang. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Aku di rumah sudah siap-siap tidur, tapi masih menunggu telepon dari Ben. Aku sebenarnya sudah mencoba menghubungi dia sebelumnya, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya panggilan dari Ben. "Hey, kemana aja tadi? Aku WhatsApp. Belum selesai aku berbicara." Ras, kamu dengerin aku ya. Mendingan kamu batalin rencana kamu ke sini. Ben, Sekarang di sini lagi nggak aman. Hah? Maksud kamu apa sih? Ben, ini ibu nak. Buka pintunya. Ben? Itu suara apa? Ben. Ben, Sebentar. Itu ibu. buka pintunya. Ben? Aku nggak yakin sih kalau itu masih ibu. Maksud kamu? Buka pintunya. Halo? Halo, Ben? Halo? Ya, Ras. Gue ikut sedih ya. Iya, thank you ya, Vin. Udah nemenin gue. Terus, lo udah berhasil tahu si Ben hilang kemana? Itu gue juga masih nggak tahu. Soalnya setelah nelfon gue, Ben ternyata sempat ngubungin polisi. Tapi pas polisi kesana katanya rumahnya kosong. Baik Ben sama ibunya nggak ada di sana. Tapi juga katanya kayak nggak kenapa-kenapa gitu loh rumahnya. Dompet, deposit box, elektronik aman semua. Oh, yang aneh, paling polisi nemuin kalung embul kayak robek-robek gitu. Bentar. Kayaknya pesanan gue datang deh. Ntar ya, jangan tutup teleponnya. Iya, tenang aja. Ya, sebentar. Ibu?